Matahari sore menggantung lelah di ujung langit barat. Semburat oranye yang mengalir seperti darah luka senja membungkus langit Bandung bagian selatan. Jalanan kampung mulai lengang. Anak-anak berlarian pulang ke rumah masing-masing setelah seharian bermain layangan dan menjerit melihat es krim datang. Aroma tanah, sisa embun pagi yang kini menguap, bercampur dengan angin kering sore yang menerpa pohon-pohon pisang di pinggiran sawah. Pak Raffi, penjual es krim keliling dengan gerobak tua bercat biru pudar, mengusap peluh di dahinya. Wajahnya yang legam terbakar matahari memancarkan kelelahan dan keikhlasan yang telah melekat selama puluhan tahun ia berjualan. Tangannya masih memegang lonceng kecil di samping gerobaknya. Lonceng yang suaranya kini memudar, bersaing dengan suara adzan maghrib dari masjid kampung. Dia berhenti sejenak di bawah pohon waru tua, menatap ke arah langit yang kini berubah sendu. Ada kerinduan mendalam dalam dadanya setiap kali suara adzan menyapa langit sore. Itu bukan hanya panggilan untuk salat, tapi pengingat bahwa hari segera berakhir, bahwa tubuh renta ini harus segera beristirahat. Tapi hari ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Satu putaran lagi, gumamnya lirih, menatap ke arah jalan setapak yang menuju kampung sebelah, Kampung Cibunar. Ia belum pernah masuk ke sana. Katanya, kampung itu sunyi, seperti lupa waktu. Namun seorang pedagang tahu bulat pernah bercerita, ada surau kecil di sana yang sering kosong tapi bersih, cocok buat menumpang salat sejenak sebelum pulang. Pak Raffi menarik napas dalam. Gerobaknya berderit saat ia dorong. Roda besi yang telah karatan membuat suara yang menambah sunyi senja. Angin sore mulai menggigilkan kulit. Ia terus melangkah, menyusuri jalan setapak yang pelan-pelan berubah jadi tanah merah licin, dibatasi semak dan ilalang yang terlalu tinggi untuk ukuran kampung biasa. Semakin jauh ia melangkah, semakin senyap dunia di sekitarnya. Tak ada lagi suara manusia. Tak ada kambing mengembik, tak ada angin menggoyang dedaunan. Bahkan suara lonceng gerobaknya seperti tenggelam di telan udara yang aneh dan pekat. Kemudian ia melihatnya. Di ujung jalan kecil yang mendadak terbuka seperti ruang rahasia, berdiri sebuah bangunan tua. Kecil, sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Tapi di atasnya, menonjol kubah kecil dari seng yang mulai berkarat, seperti mahkota yang dilupakan. Di depannya, ada pagar bambu rapuh dan pohon randu besar yang akarnya menjalar seperti urat lelah seorang tua. Itulah surau itu. Pak Raffi mendekat perlahan. Gerobaknya ia sandarkan di bawah pohon randu. Rasa haus dan lelah menyatu jadi satu perasaan ganjil dalam dadanya. Saat kakinya menyentuh ambang pintu surau, hawa dingin menyusup seperti masuk dari celah dimensi lain. Ia mengangkat sandal, menaruhnya di antara dua pasang sandal lain yang sudah usang, entah siapa yang punya. Di dalam surau itu terang. Bohlam kuning tua menyala dengan redup yang aneh, bukan seperti lampu biasa. Karpetnya bersih, bahkan terlalu bersih, seolah tidak pernah diinjak tapi juga tidak pernah kotor. Bau harum samar seperti kayu cendana dan kemenyan melayang di udara, menggantikan bau debu sore yang biasa ia cium di surau-surau lain. Pak Raffi duduk sejenak. Dadanya sesak tanpa sebab. Ia menarik napas pelan, mencoba mengingat doa-doa pendek yang biasa ia baca sebelum salat. Lalu ia berdiri, berjalan ke tempat wudhu di belakang surau. Tapi baru beberapa langkah, suara itu datang. Adzan. Bukan dari toa masjid, bukan dari pengeras suara. Suara itu dari dalam ruangan. Merdu, pelan, tapi menggema dalam cara yang tidak masuk akal, seperti adzan dari lorong waktu yang tak pernah berakhir. Suaranya bukan suara anak muda atau orang tua. Suara itu seperti suara dari seseorang yang sudah lama tidak bersuara. Pak Raffi membeku. Tak ada orang di dalam surau. Ia yakin itu. Ia tadi menatap sekeliling sebelum masuk. Tapi kini, suara itu menggema dari dalam, dari langit-langit yang terlalu rendah untuk menyimpan pengeras suara. Hanya Pak Raffi sendiri. Dan suara itu, dadanya bergetar. Mata tuanya berkaca-kaca tanpa sebab yang jelas. Ada perasaan dihampiri sesuatu yang ia kenal tapi juga tak bisa dijelaskan. Seperti bertemu wajah dari masa kecil yang seharusnya sudah lama mati. Ia duduk kembali di saf pertama. Tubuhnya gemetar sedikit.
Ia ingin salat, tapi merasa tak sendiri lagi. Meskipun ruangan itu kosong secara kasat mata, atmosfernya berubah seperti dipenuhi sosok-sosok yang tak terlihat. Saat adzan mencapai kalimat, "Hayya 'alas shalah", Pak Raffi menangis pelan. Ia tak tahu kenapa, tapi seperti ada sesuatu dalam suara itu yang menusuk jauh ke dalam hatinya. Seolah adzan itu memanggilnya bukan hanya untuk salat, tapi untuk pulang. Pulang ke sesuatu yang bukan dunia ini. Ketika adzan selesai, surau kembali sunyi, tapi tidak kosong. Pak Raffi berdiri, mengangkat kedua tangan. "Allahu Akbar," ucapnya. Takbiratul ihram menggema di ruangan itu, tapi gema itu tidak kembali sebagai pantulan suara. Ia mendengar gema yang berbeda. Gema dari banyak mulut, dari banyak dada, dari belakangnya. Pak Raffi menoleh sedikit. Ada suara langkah, lembut, berat, suara kain diseret, suara napas perlahan dari arah saf kedua dan ketiga. Ia tahu, ia tidak sendiri, namun tak ada siapapun terlihat. Hanya hawa, hanya bayangan yang tidak bergerak. Dan Pak Raffi tahu, salatnya baru saja dimulai. Tapi mungkin, bukan di dunia yang sama seperti ketika ia masuk ke surau ini. Takbir Pak Raffi menggema pelan di dalam surau. Suara tuanya menggigil, entah karena udara yang semakin dingin atau karena firasat aneh yang perlahan menusuk tulangnya. Seolah setiap kata yang ia ucapkan, menggema ke tempat yang lebih luas daripada sekadar dinding kayu surau kecil itu. Seolah gema itu memantul dari langit yang tak terlihat, dari dunia yang bukan milik manusia semata. Ia berdiri di saf pertama, kaki sedikit gemetar. Aroma cendana yang semula samar kini mengental, berubah seperti asap dupa tua yang biasa ia cium hanya saat tahlilan malam kematian. Udara surau menjadi berat, seperti penuh sesuatu yang tak terlihat tapi hadir, seperti kehadiran orang-orang yang tidak punya tubuh, hanya niat dan kenangan. Langkah pertama menuju bacaan Al-Fatihah terasa berat. Bukan berat karena lelah atau usia, tapi seperti sedang menginjak tanah asing. Pak Raffi membuka mulut, tapi suara yang keluar seperti tertahan. Lidahnya keluh sejenak, sebelum ayat pertama akhirnya bisa lolos. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun saat kalimat itu keluar, ia mendengarnya lagi, suara lain yang mengikutinya. Bukan hanya satu suara, puluhan, mungkin ratusan. Mereka membaca ayat itu bersamanya. Tidak keras, tidak pelan, tapi dalam nada berat, bergetar seperti dari kerongkongan yang tak punya paru-paru. Pak Raffi menoleh pelan, sangat pelan, cukup untuk mencuri pandang ke belakang. Dan saat itulah ia melihat mereka. Saf kedua, penuh. Saf ketiga, penuh juga. Sosok-sosok putih, berdiri tegak, berjubah panjang sampai menutupi kaki. Mereka tidak bergerak, tidak menghadap ke arahnya. Mereka semua berdiri lurus, menghadap kiblat yang sama. Tapi yang paling menyesakan bukan jumlahnya, melainkan kenyataan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki wajah. Tempat wajah mereka hanyalah bidang datar kelabu pucat, seperti kain lep yang dibungkus kasar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun entah dari mana, suara mereka tetap terdengar. Suara berat, suara yang telah lupa rasa nafas. Pak Raffi tercekat, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada tangan-tangan halus yang menahannya agar tetap diam. Ia ingin membatalkan salat, ingin keluar dari surau itu. Tapi kaki-kakinya terpaku seperti ditanam ke lantai. Tangannya seperti dililit benang-benang halus tak kasat mata, dan mulutnya terus mengucap ayat-ayat, seolah suara itu bukan lagi miliknya, melainkan dikendalikan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Ia melanjutkan salat. Rukuk. Pundaknya turun, punggung membentuk sudut sempurna seperti yang diajarkan. Tapi saat itu, suara dari belakang kembali terdengar. Gemuruh rukuk serentak dari sosok-sosok tak bernama itu. Lantai bergetar lembut, seperti setiap mereka menekuk tubuhnya, dunia sedikit bergeser. Sami Allahu liman hamidah. Kalimat itu ia ucapkan, tapi tidak sendirian. Suara-suara itu mengulang, tapi seperti gema dari bawah tanah, dari sumur tua yang tak berujung. Seketika itu juga, cahaya bohlam surau meredup,
bergoyang seperti lilin ditiup lembut. Bayangan Pak Raffi dan para jamaah tak berwajah menari di dinding dalam pola yang tak bisa dijelaskan logika. Kemudian ia sujud. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya tak menyentuh karpet. Karpet yang semula bersih dan empuk kini lenyap digantikan permukaan tanah basah, berlumpur, berbau anyir dan dingin. Dahi Pak Raffi seperti menyentuh permukaan kubur yang baru dibuka. Ia mencoba mengangkat kepala, tapi lumpur itu melekat, menahan, menariknya perlahan. Napasnya sesak, tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya masih terikat pada doa sujud yang terus mengalir. 3 kali, meski dengan suara parau dan gemetar, ia ucapkan. Dan saat ia berhasil duduk di antara 2 sujud, lumpur itu lenyap seketika. Karpet kembali di bawahnya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tubuhnya kini basah, ujung bajunya kotor tanah. Pak Raffi gemetar, napasnya memburu, tapi ia melanjutkan salat. Rakaat kedua terasa seperti berjalan dalam mimpi, dalam ketakutan, dalam perasaan sedang dituntun oleh kekuatan asing, tapi tak bisa melawan. Setiap gerakan, setiap bacaan, setiap napas, seperti bukan miliknya sendiri. Hingga pada akhirnya ia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan, lalu kiri, dan ia tidak berani membuka mata setelah itu. Beberapa detik yang panjang ia lalui dengan mata terpejam. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Suasana surau terasa lebih dingin, lebih sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi seperti kematian yang sedang duduk di saf pertama bersamanya. Ketika akhirnya ia membuka mata perlahan, surau itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tak ada saf kedua dan ketiga yang tadi penuh. Tak ada bayangan. Tak ada aroma dupa. Namun, di atas karpet merah, tampak jejak kaki berlumpur. Banyak bercak tanah basah tertinggal jelas di tempat jamaah tadi berdiri. Bahkan beberapa bercak mengarah keluar. Seperti mereka keluar duluan. Pak Raffi berdiri, pelan, tubuhnya menggigil. Ia melangkah ke arah pintu surau, dan mendapati bahwa pintu itu tertutup rapat. Tidak terkunci, hanya tidak bisa dibuka. Ia menarik gagang pintu, memutar, mendorong, memukul, bahkan menendang. Tapi pintu itu seolah bagian dari tembok, tak bergeming. Ia melihat keluar dari jendela kecil di samping, dan yang terlihat bukan lagi sawah, bukan jalan setapak, bukan gerobaknya yang ia tinggalkan di bawah pohon. Di luar sana, hanya kabut, kabut putih kental yang menelan seluruh pandangan. Tak ada langit, tak ada bumi, hanya ruang kosong, tak terhingga. Pak Raffi mulai panik. Ia mundur. Dinding surau terasa lebih dekat, seperti menyempit. Lampu bohlam mulai berkedip-kedip tak karuan. Tiba-tiba dari dinding kayu surau, terdengar suara, bukan dentuman, bukan ketukan, tapi bisikan. Bisikan yang sangat dekat, terlalu dekat. Imam, belum selesai. Suara itu seperti berasal dari balik papan surau, seperti seseorang sedang berbicara dari balik liang. Pak Raffi menutup telinganya, mundur ke mihrab. Ia bersandar, menggigil, dan tiba-tiba suara lonceng kecil berbunyi. Lonceng es krim, suara yang seharusnya hanya ada di gerobaknya. Tapi suara itu kini terdengar dari dalam surau. Bunyinya lembut, menggoda, lalu berhenti. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa. Pelan, pelan sekali. Tapi ada. Mereka seperti sedang bermain di luar. Pak Raffi menutup matanya, mencoba mengucapkan ayat kursi, mencoba berzikir, mencoba melarikan diri dari kenyataan bahwa ia mungkin telah masuk ke dunia yang bukan miliknya. Langit di luar surau hilang. Kabut putih menggulung segala arah, seperti selimut raksasa yang menelan waktu, arah, dan harapan. Pak Raffi berdiri di ambang mihrab dengan tubuh menggigil, bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan tak masuk akal yang terus menyesakkan dada, bahwa ia mungkin tidak akan keluar dari sini dengan cara biasa. Ia memandang ke seluruh ruangan. Surau itu, yang tadinya begitu tenang dan suci, kini terasa seperti mulut sesuatu yang hidup, menelannya perlahan,
memeluknya dalam keheningan yang tidak mengizinkan siapapun untuk lari. Karpet yang semula merah bersih, kini berubah agak labu, seolah menyerap jejak lumpur yang tadi ditinggalkan oleh jamaah tak bernama. Dindingnya merintih halus, berderak pelan. Kayu tua seolah bernapas, menyuarakan keluh diam dari masa lampau. Pak Raffi kembali ke pintu utama. Ia genggam gagangnya, mencoba menariknya dengan sisa tenaga yang dimiliki. Tapi tak ada perubahan. Pintu itu seperti tertanam dalam dimensi lain. Tidak terkunci, tidak rusak, hanya tidak mau terbuka. Seolah surau itu berkata, "Tinggallah." "Ya Allah," bisiknya lirih. Suaranya gemetar, seperti suara anak kecil yang tersesat. Air mata turun perlahan dari sudut matanya. Bukan air mata takut, tapi lebih pada kepasrahan yang nyaris bulat. Ia berlutut, dahi menempel pada pintu yang dingin, lalu mulai berdoa dalam hati, mengharap keajaiban dari langit yang kini tak terlihat. Tapi hanya suara sepi yang menjawab. Dan dari luar, terdengar suara langkah kecil. Lalu disusul suara lonceng es krim berbunyi lagi. Cering, cering, cering. Pak Raffi mendongak. Bulu tengkuknya berdiri. Suara itu tak logis. Gerobaknya ia tinggalkan di bawah pohon randu, jauh dari surau. Tapi suara itu terdengar begitu dekat, seperti seseorang sedang mendorongnya mengelilingi surau, berulang kali. Kemudian, suara anak kecil kembali terdengar, tertawa kecil. Lalu ada yang memanggil namanya. "Pak Raffi, Pak Raffi." Ia berdiri perlahan, melangkah menuju jendela kecil di sebelah kiri. Ia tempelkan wajah ke kaca buram itu. Kabut masih tebal, tapi samar-samar, dari balik kabut, muncul sesosok kecil. Anak laki-laki, mengenakan baju koko putih dengan celana cingkrang. Wajahnya tak jelas, seperti bayangan. Anak itu berdiri tepat di luar jendela, menatap ke dalam. Tapi matanya kosong. Pak Raffi terlonjak mundur. Dadanya seperti dihantam batu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Anak itu tidak bergerak, hanya berdiri, lalu pelan-pelan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah surau. Bibirnya bergerak, tanpa suara, tapi Pak Raffi bisa membaca gerak bibirnya. Belum selesai. Pak Raffi memutar tubuh, nafasnya memburu. Ia berlari kecil ke dalam, mencari jalan keluar lain. Mungkin ada pintu di belakang, mungkin ada jendela besar. Tapi semua yang ia temukan hanya dinding kayu yang terus berulang, seperti labirin dalam bentuk rumah ibadah. Ia memutari bagian dalam surau 3 kali, tapi tak juga menemukan jalan lain. Ia merasa seperti terjebak dalam putaran waktu yang tidak bergerak ke depan. Lalu ia melihat sesuatu yang belum ia perhatikan sebelumnya. Sebuah pintu kecil di pojok kiri belakang, tertutup tirai kain putih yang bergoyang perlahan, meski tidak ada angin. Dengan hati-hati, ia mendekat. Tangannya gemetar saat meraih tirai itu. Ia buka perlahan, lalu mendorong daun pintu kecil itu, dan mendapati sebuah ruang gelap, sempit, seperti gudang. Tapi dari dalamnya, keluar bau tanah basah, seperti liang kubur yang baru digali. Pak Raffi mundur, tapi sebelum ia bisa menjauh, terdengar suara langkah dari dalam ruang itu, pelan, menyeret. Lalu sesuatu muncul dari bayangan. Kaki, satu demi satu, berjalan keluar. Sosoknya bertubuh tinggi, mengenakan gamis putih usang, dengan wajah yang, sekali lagi, tak punya mata, tak punya hidung, hanya kulit polos tanpa ciri. Sosok itu berdiri, menghadap Pak Raffi, lalu menundukkan kepala perlahan. Kemudian terdengar suara. Suara bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh dinding surau. "Jamaahmu belum lengkap, imam belum bisa pulang." Pak Raffi jatuh terduduk. Mulutnya terbuka tapi tak mampu bersuara. Ia tak mengerti. Ia bukan imam. Ia hanya numpang salat. Ia hanya penjual es krim yang ingin pulang sebelum langit benar-benar gelap. Tapi surau ini menolaknya. Tiba-tiba, dinding di depan Pak Raffi terbuka sedikit, seperti gerbang rahasia yang menganga dari balik papan kayu. Dari dalamnya keluar cahaya merah samar, seperti nyala api dari kejauhan. Pak Raffi mencoba bangkit, tapi lututnya lemas.
Ia hanya bisa menyeret diri ke belakang, menjauhi cahaya itu. Dari balik pintu itu, muncul barisan jamaah baru. Mereka masuk satu demi satu, tubuh mereka ringkih, mengenakan baju lusuh, beberapa penuh noda darah kering. Wajah-wajah mereka kosong. Mereka berjalan menuju saf, menempati tempat masing-masing. Diam, tapi mata mereka kini tampak. Semua menatap Pak Raffi. Ia tahu apa arti tatapan itu. Mereka menunggu salat berikutnya. Dan ia, tanpa ia sadari, telah menjadi imam bagi mereka. Waktu dalam surau tidak berjalan normal. Tak ada malam, tak ada pagi. Hanya waktu salat yang terus datang, seperti spiral yang tak pernah berakhir. Maghrib, Isya, Subuh, lalu kembali lagi. Dan setiap rakaat, saf di belakangnya bertambah. Jamaah-jamaah baru datang. Dari lorong, dari bayangan, dari balik papan, dari celah-celah waktu. Dan setiap kali ia selesai salat, pintu tetap tak bisa dibuka. Kadang ia mencoba tidak salat. Ia diam, menyendiri, berharap semua ini lenyap seperti mimpi buruk. Tapi saat itu terjadi, seluruh surau menangis. Bukan suara manusia, tapi suara kayu tua yang melolong, jendela berderak, karpet berdarah, dan cahaya padam. Suara itu memaksa Pak Raffi kembali berdiri, bertakbir, dan memimpin jamaah. Ia menangis di tiap sujud, matanya bengkak, bibirnya pecah, tapi tubuhnya terus melaksanakan salat demi salat, karena hanya itu yang membuat tempat ini diam, hening, damai, walau hanya sesaat. Dan ia tahu, semakin banyak jamaah datang, semakin lama ia akan tinggal. Karena surau ini bukan tempat singgah, ini adalah ruang tunggu. Tempat di mana arwah orang yang belum tenang datang untuk ikut salat terakhir. Dan mereka butuh seorang imam yang belum mati. Hari keberapa Pak Raffi terjebak di surau itu, ia tak tahu lagi. Waktu tidak berjalan seperti biasa. Tidak ada pagi, tidak ada sore, hanya perputaran salat yang tak berhenti, jamaah yang bertambah, saf yang terus memanjang hingga terasa tak mungkin lagi ditampung oleh surau sekecil itu. Setiap salat, wajah-wajah kosong itu datang, duduk, diam, mengikuti setiap gerakan. Tapi tak satu pun dari mereka mengucapkan salam. Seolah mereka menunggu seseorang yang bisa mengantarkan mereka ke akhir yang lebih tenang. Seolah surau ini adalah pelabuhan terakhir, dan Pak Raffi adalah perahu yang mereka paksa tetap berlayar. Ia kehilangan suara, tubuhnya lelah, tapi tak pernah bisa benar-benar tidur. Surau itu tidak memberinya malam, hanya jeda. Dan pada suatu jeda yang lebih panjang dari biasanya, saat cahaya di langit-langit surau mulai berkedip, ia mendengar suara yang berbeda. Tawa anak-anak, ringan, riang. Tapi dalam konteks tempat ini, tawa itu berubah jadi gema yang menghantui. Tawa yang seharusnya menyenangkan, malah membuat jantung berdegup tak karuan. Pak Raffi berdiri pelan, berjalan ke jendela kecil yang kini tak lagi buram. Di luar, kabut telah membuka sedikit jalan pandang. Dan di kejauhan, ia melihat mereka, anak-anak kecil, 5 atau 6 orang, berlarian di antara kabut sambil tertawa. Mereka mengenakan seragam sekolah, baju lusuh dengan lencana SD yang samar. Di tengah-tengah mereka, ada gerobak es krim. Bukan sekadar gerobak, itu gerobaknya sendiri. Pak Raffi terdiam, matanya panas, dadanya seperti diremas. Itu benar-benar gerobaknya. Dengan bendera kecil bergambar es krim cone dan lonceng perak yang biasa ia putar. Tapi tak ada seorang pun yang mendorongnya. Gerobak itu berjalan sendiri, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Anak-anak itu mengikutinya, sesekali menggapai, sesekali tertawa, dan kadang menatap langsung ke arah surau. Ke arahnya, tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu surau. Pak Raffi tersentak. Sudah lama pintu itu diam. Sudah lama tidak ada yang mencoba masuk. Tangannya gemetar saat memutar gagangnya. Dan kali ini, pintu itu terbuka. Perlahan, sangat perlahan. Di ambang pintu berdiri seorang anak laki-laki kecil.
kira-kira usia 8 tahun. Kulitnya pucat, bibirnya membiru, tapi matanya hidup, terlalu hidup untuk tempat seperti ini. "Pak, es krimnya ada?" tanyanya polos. Pak Raffi menahan napas. Ia ingin menangis. Anak ini tak seharusnya ada di sini. Ini bukan tempat anak-anak. "Kamu siapa, Nak?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku dulu jajan es krim Bapak, tapi belum bayar," jawab anak itu sambil tersenyum. Senyum yang pelan-pelan mengelupas batas antara polos dan menyeramkan. Anak itu menoleh ke belakang, dan muncullah 5 anak lain. Wajah mereka tidak utuh. Ada yang tidak punya hidung, ada yang matanya terlalu besar, ada yang telinganya berlubang hitam. Tapi semua mengenakan seragam yang sama. Semua tersenyum. Semua memegang sesuatu di tangan. Es krim leleh yang seharusnya sudah lama mencair. "Kami kedinginan, Pak," salah satu dari mereka berkata. Pak Raffi melangkah mundur, tetapi kakinya terpaku di lantai. Anak-anak itu mulai masuk ke dalam surau, satu persatu. Tidak dengan suara langkah kaki, tapi suara cair, seperti es mencair di atas batu. Setiap mereka melangkah, karpet di bawahnya membeku. Dinding surau mulai ditutupi embun es, seperti kabin kulkas tua yang mati lampunya. "Pak Raffi, kenapa nggak pernah pulang?" tanya salah satu dari mereka. "Aku tunggu Bapak di gerbang sekolah," ujar yang lain. "Aku lihat gerobak Bapak ditabrak truk. Waktu itu ada suara krak, dan aku nggak ingat lagi apa-apa setelah itu." Pak Raffi merunduk, lututnya lemas, kepalanya berdenyut. Ia tak ingat pernah menabrak siapapun. Tapi ia memang ingat, satu sore, gerobaknya oleng saat menuruni tanjakan. Ia berusaha menghindari anak-anak yang menyeberang. Tapi setelah itu, semua terasa kabur. "Bapak, bohong ya," ucap suara terakhir. Semua anak itu kini berdiri di sekelilingnya. Es krim di tangan mereka mencair dan jatuh ke lantai. Tapi bukan warna merah muda atau putih yang menetes, melainkan merah. Darah yang membeku begitu menyentuh ubin. "Aku kedinginan, Pak. Kami semua belum bisa pulang. Temani kami dulu." Pak Raffi menggigil hebat. Ia mengatupkan mata, merapalkan ayat kursi, mencoba mengingat wajah istrinya, suara adzan dari masjid kampung, bau gorengan sore di gang sempit tempat ia biasa lewat. Tapi semuanya semakin menjauh, tenggelam dalam suara tawa anak-anak yang kini terdengar seperti lolongan. Lalu, lonceng gerobak kembali berbunyi, kali ini dari dalam surau. Tring, tring, tring. Ia membuka mata, dan gerobak es krimnya kini berada tepat di dalam surau. Tak masuk lewat pintu, tak muncul lewat jendela. Hanya ada di sana, penuh dengan es krim, penuh dengan tangan-tangan kecil yang mengambilnya, lalu menghilang jadi kabut. Dan Pak Raffi mengerti, anak-anak ini adalah sisa dari kejadian yang tak ia pahami. Mereka bukan arwah nakal. Mereka korban. Anak-anak yang pernah menyentuh batas kematian karena kehadirannya. Dan surau ini adalah ruang penebusan. Ia kini bukan hanya imam bagi para roh tua yang kehilangan arah. Ia adalah penjaga terakhir bagi anak-anak yang belum bisa tidur. Langkah Pak Raffi makin berat. Salat demi salat telah ia pimpin tanpa tahu waktu pasti. Siang tak datang, malam tak pulang. Hanya azan yang terus bergema, datang bukan dari manusia, melainkan dari dalam surau sendiri, seperti gema dari waktu lampau. Terkadang terdengar sayup, seperti dari pengeras suara rusak. Kadang seperti dibisikkan langsung ke dalam hatinya. Setiap suara itu datang, ia berdiri, tak mampu menolak, tak mampu duduk. Karena jika ia tak bertakbir, surau itu akan menggeliat seperti luka yang disayat. Lantai mencair, dinding menangis, dan jamaah mengerang lirih. Maka, ia salat, terus salat, bersama arwah yang safnya kian panjang. Tapi malam ini berbeda. Tak ada azan, tak ada jamaah, hanya sunyi. Sunyi yang menyesakkan dada seperti kabar buruk yang belum dibuka. Pak Raffi terduduk di tengah surau, tubuhnya kurus, jubahnya compang-camping. Di sekelilingnya,
Hanya sisa embun es di karpet dan serpihan bunga Kamboja kering yang entah dari mana datangnya. Surau itu seperti bersiap, entah untuk akhir atau awal yang baru. Tiba-tiba, pintu terbuka. Bukan seperti sebelumnya, perlahan dan menakutkan. Kini, pintu itu terbuka lebar, seolah ada angin besar yang menendangnya. Dan dari luar, cahaya sore menyusup masuk. Cahaya yang hangat, tidak menyilaukan, seperti matahari menjelang maghrib. Pak Raffi berdiri, terpaku. Cahaya itu menampar wajahnya dengan lembut. Ia bisa mencium bau tanah basah, bau kampung, bau gorengan yang lama tak ia kecap. Suaranya tercekat. Dunia luar akhirnya tampak. Lalu terdengar langkah kecil dari balik cahaya. Anak-anak itu muncul, masih dengan seragamnya. Tapi kali ini wajah mereka utuh. Tak ada lagi mata kosong, kulit koyak, atau darah yang membeku. Mereka tersenyum. Mereka terlihat tenang. Mereka datang bukan untuk meminta es krim. Mereka datang untuk berpamitan. Ayahku datang jemput aku, Pak, kata seorang anak. Ibu sudah tunggu di depan sekolah, ujar yang lain. Kami sudah boleh pulang, ucap si bungsu sambil menggenggam sebuah bunga Kamboja putih yang ia letakkan di telapak tangan Pak Raffi. Anak-anak itu berjalan menuju cahaya. Kaki mereka tidak lagi membekukan lantai. Mereka tidak memandang ke belakang, hanya melambaikan tangan perlahan. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, mereka berkata bersamaan, "Terima kasih, Pak Raffi." Kemudian, satu demi satu jamaah yang biasa mengikuti salatnya juga mulai bangkit. Mereka berjalan perlahan menuju cahaya. Tanpa suara, tanpa dendam. Wajah mereka yang dulunya kosong, kini damai. Tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya tenang. Seperti orang-orang yang telah mendengar adzan terakhir dan tahu, akhirnya mereka bisa pulang. Pak Raffi berdiri di mihrab. Matanya basah, mulutnya tak berhenti berzikir. Ia tidak tahu apakah dirinya akan ikut pulang atau tertinggal. Ketika cahaya semakin menyelimuti surau, waktu seakan berhenti. Pak Raffi menengadah ke langit-langit, lalu mendengar sesuatu yang tak ia dengar sejak awal ia tiba, suara adzan. Kali ini jelas, merdu, tepat waktu. Itu bukan suara dari luar, bukan suara dari dinding. Itu suaranya sendiri. Ia mengumandangkan adzan untuk terakhir kalinya. Dengan suara serak, dengan dada penuh haru. Dan saat sampai pada lafaz hayya alas syala'ah, lidahnya bergetar karena tubuhnya mulai terasa ringan. Suaranya pecah, air matanya mengalir. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi ia sadar, ia telah menyelesaikan sesuatu. Bukan hanya salat, tapi peran. Tugik. Dan ketika adzan itu berakhir, surau mulai memudar. Satu persatu papan dindingnya mengelupas seperti kertas. Langit-langit runtuh menjadi kabut. Lantai menjadi tanah. Mihrab menjadi pusaran cahaya. Dan gerobak es krim itu terdorong sendiri keluar pintu. Loncengnya berdenting lagi. Pagi di kampung sebelah. Warga kampung sebelah gempar. Di pelataran masjid kecil, tepat di bawah pohon randu tua, ditemukan sebuah gerobak es krim. Masih utuh. Bersih, tidak berdebu. Di dalamnya, tersusun rapi es krim dalam cup. Dingin seolah baru keluar dari freezer. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara. Hanya gerobak itu. Dan di dalamnya, secari kertas. Kertas itu tertempel di kaca samping. Dengan tulisan tangan yang rapi tapi sudah mulai pudar. Maaf kalau saya telat. Saya hanya numpang salat sebentar. Di bawah tulisan itu, ada gambar bunga Kamboja dan 5 nama anak kecil yang selama ini dicari warga. Pak Raffi tak pernah ditemukan. Tapi setiap sore, saat azan maghrib berkumandang, terdengar sayup suara lonceng di kejauhan. Seolah seseorang masih mendorong gerobak itu, mengantarkan dingin pada jiwa-jiwa yang haus pulang.